Selamat pagi saudara. Kali ini kita akan berbicara tentang Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Namun sebelumnya saya memohon kepada saudara untuk membaca terlebih dahulu bagian itu karena saya tidak membacanya lagi. Dan tolong dibaca bukan hanya 1-2 kali. Ya. Saya berharap saudara bisa membacanya berkali-kali sehingga itu juga boleh mempengaruhi pemahaman kita tentang sebuah teks. Nah, perlu saya beritahu dan saudara harus garis bawahi bahwa sebenarnya secara umum surat Efesus ini terbagi dua. Pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang doktrinal atau Paulus membicarakan hal-hal mendasar tentang iman Kristen, bagaimana karya Kristus bagi kita. Dan pasal 4 sampai pasal 6 itu berbicara tentang hal-hal praktis yang boleh kita kerjakan setelah kita mengerti tentang alasan-alasan doktrinal mengapa kita harus menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pasal 2 ini sebenarnya begitu padat dengan ajaran yang begitu fundamental. Dan satu hal yang ingin saya beritahu kepada kita bahwa Paulus di dalam bagian ini sedang mengajak jemaat di Efesus untuk mengerti posisi mereka sebelum mereka menjadi pengikut Kristus. Sebelum menjadi pengikut Kristus, kita harus menyadari posisi kita sebagai seteru daripada Allah karena dosa. Ya, saudara bisa membaca bagian itu ya di dalam ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, perseteruan. Nah, di suratnya yang lain atau di surat Filipi kita tahu nanti di situ bahwa penegasan tentang posisi kita sebagai seteru daripada Allah itu dijelaskan oleh Paulus itu dalam Filipi pasal 3 ya. Ayatnya ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Ya. Hidup seseorang yang di dalam dosa, yang terus ada di dalam dosa, belum mendapatkan belas kasihan anugerah daripada Tuhan. Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 itu bahwa itu ujung-ujungnya adalah atau saya bacakannya supaya lebih jelas. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi dosa itu sudah pasti akan mendapatkan imbalan atau akan mendapatkan balasannya, yaitu kebinasaan. Nah, jadi sebelum kita bertemu dengan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, ya, karena memang di dalam surat Efesus ini ya kita melihat ada penekanan-penekanan yang Paulus nyatakan mengenai satu kata dalam bahasa Yunani itu en Christo, ya, en Christo, di dalam Kristus. Ya, jadi dosa itu imbalannya adalah kebinasaan. Dan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu membebaskan kita dari kebinasaan itu. Ya. Jadi itu yang ditekankan oleh Paulus di dalam dalam bagian ini. Nah, kita melihat bahwa Paulus di dalam mengawali ayat-ayat awal daripada Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 ini, dia mengajak orang-orang non-Yahudi untuk menyadari posisinya sebelumnya adalah begitu jauh, tidak ada hubungan dengan Allah. Ya. Karena di situ tadi dijelaskannya di situ ya mengenai kondisi orang-orang itu di dalam ayatnya yang ke-12 ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan
tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Mungkin mereka punya agama sebelumnya ya, mereka punya kepercayaan sebelumnya. Tapi Paulus jelaskan itu bukan menyembah Allah yang benar. Itu bukan kepercayaan, bukan iman kepada Allah yang benar. Tanpa Allah. Jadi Paulus kata tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa Kristus. Artinya Paulus menegaskan sekarang kehadiran salib Kristus itu telah mengubah hidupmu. Telah mengubah statusmu. Kalau dulu sebagai orang berdosa, orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tidak punya Allah, orang yang akan mengalami kebinasaan karena dosa yang terus menguasai hidup kita. Nah, sekarang di dalam Kristus engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Makanya Paulus katakan di dalam bagian ayatnya yang ke-17 ya. Ayat 17 sampai 18. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu? Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ya. Sekarang orang-orang yang sebenarnya tanpa pengharapan, tanpa Allah, yang akan menuju kebinasaan, Paulus katakan dengan kehadiran Kristus, salib Kristus, itu telah membuat damai sejahtera, menghadirkan kita damai sejahtera, sehingga kita bisa beroleh jalan masuk kepada Allah. Ya, saya bacakan, saya lanjutkan ayat 17 sampai 18. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi peristiwa salib Kristus itu sudah mengubah dalam tanda kutip nasibnya kita. Kalau tadi kita akan menuju kebinasaan, sekarang kita menuju kepada Bapa. Ya, diubah, arah hidup kita itu berubah. Kebinasaan sekarang menjadi kepada Bapa. Di dalam anugerah, di dalam kemuliaan, di dalam sukacita surgawi, di dalam damai sejahtera. Karena memang dosa telah membuat kita kan hubungan kita dengan Allah itu berantakan. Tidak ada lagi hubungan atau relasi yang baik dengan Allah. Nah, kalau Paulus jelaskan dalam suratnya yang lain tadi yang sudah sempat saya baca itu Filipi pasal 3 ayat 19. Itu dia mengungkapkan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kita sebelumnya itu memang orang yang di luar Kristus ya, memang hidupnya seperti apa yang Paulus gambarkan ini. Pikirannya hanya tentang dunia ini, tentang hal-hal di dalam dunia ini, ya sebatas itu. Nah, sekarang kehadiran Kristus, salib Kristus itu telah mengubah posisinya kita. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa Paulus juga menegaskan ya tentang kematiannya Kristus itu di atas kayu salib, ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi bagi Gentile atau orang-orang non-Yahudi, Paulus berbicara cukup keras tentang itu, bahwa engkau dulu jauh, engkau dulu hidup dalam kebinasaan, sekarang engkau boleh mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, Paulus juga memberikan teguran kepada orang-orang Yahudi yang selama berabad-abad mengaku diri lebih tinggi daripada bangsa lain. Jadi ada semacam kesombongan rohani ya. Dan seorang penulis atau penafsir Warren Wiersbe mengatakan bahwa sebenarnya berabad-abad orang-orang Yahudi itu menganggap rendah orang-orang non-Yahudi. Hanya gara-gara statusnya mereka sebagai orang-orang bersunat. Jadi orang-orang Yahudi juga menganggap bahwa posisi mereka sebagai orang bersunat itu adalah sesuatu yang mempengaruhi akan statusnya mereka di dalam kerajaan Allah. Padahal Paulus tegaskan dalam bagian ini, tidak loh, sama semua.
baik orang Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama pasti akan berhadapan dengan kebinasaan di hadapan Tuhan karena dosa. Maka oleh karena itulah Kristus datang ke dalam dunia ini berinkarnasi menjadi manusia. Jadi coba perhatikan tadi di situ. Di dalam ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi kita harus menyadari bahwa Kristus itu adalah seperti di video-video saya sebelumnya. Saya pernah menjelaskan bahwa Kristus ini memiliki dua natur. Dia adalah Allah yang sejati. Dia logos. Dan sekaligus juga dia adalah manusia, logos yang menjadi daging, inkarnasi. Ya, dia sudah menjalani inkarnasi, artinya dia adalah Allah, firman Allah, logos menjadi manusia. Jadi sebagai manusia dia mati di atas kayu salib. Ya, Paulus tegaskan bagian itu. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah dia sebagai manusia. Karena ada yang berkata bagaimana mungkin Yesus sebagai Allah bisa mati. Allah kan gak mati. Iya. Nah, Anda perlu tahu dan harus tahu bahwa Yesus Kristus itu memiliki dua natur. Dia adalah Allah yang sejati, sungguh-sungguh Allah, dan dia juga adalah sungguh-sungguh manusia. Nah, jadi saudara, Paulus sangat padat ya di dalam memberikan argumentasi atau isi daripada pemberitaannya di dalam bagian ini untuk memberikan pengertian tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan sekarang. Jadi Paulus mengatakan bahwa sekarang sama semua di hadapan Tuhan, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ditegur oleh Paulus dalam bagian ini, jangan terlalu mengandalkan sunat karena sunat tidak menyelamatkan. Itu adalah bukti lahiriah tentang ketaatan keturunan Abraham ya, karena sunat itu sebenarnya dulu itu pertama kali kan Tuhan perintahkan kepada Abraham. Untuk apa? Itu kan bukti atau semacam tanda lahiriah bagi mereka bahwa mereka sekarang adalah umat Tuhan. Ada perjanjian di situ. Karena setiap ada sunat itu kan keluar darah. Dan di dalam darah itu perjanjian dengan keluarnya darah itu artinya ya itu berbicara tentang kesungguhan, keseriusan bahwa keturunan Abraham ya mereka akan setia kepada Tuhan. Dan apa yang Paulus katakan di sini bahwa sebenarnya orang-orang Israel juga kena hukuman. Kenapa? Karena mereka tidak setia memenuhi segala tuntutan-tuntutan daripada hukum-hukum Allah. Makanya di situ tadi dia katakan ya tentang pembatalan ya, pembatalan tentang kuasa daripada Taurat. Ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, artinya Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi, jangan andalkan Tauratmu, jangan andalkan sunatmu. Ya, kenapa? Anda tidak bisa memenuhi secara tuntas, secara penuh segala tuntutan daripada Taurat itu. Jadi anugerah Tuhan melalui salib Kristus itulah yang membuat kita membuka jalan kita bisa menuju kepada Bapa, bisa beroleh damai sejahtera Allah. Itu karena peristiwa salib daripada Kristus. Matinya Yesus di atas kayu salib itulah yang membuat kita beroleh damai sejahtera. Jadi beberapa kali dia mengungkap di situ ya. Kita beroleh damai sejahtera. Kewargaan kita sekarang adalah kewargaan daripada Allah. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-21 ya, 20, 21, 22. Saya bacakan ya, atau mulai ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya. Baik orang non-Yahudi, baik orang Yahudi sekarang dipersatukan di dalam ikatan kasih Kristus. Sama-sama warga daripada kerajaan Allah. Sama-sama anggota di dalam keluarga Allah. Ya, jadi puji Tuhan ya. Tidak ada lagi tembok pemisah. Tidak ada lagi istilah ras. Tidak ada lagi istilah golongan. Tidak ada lagi istilah warna kulit. Manusia semua di hadapan Kristus sama. Di hadapan Allah semua sama. Orang berdosa yang mengalami anugerah. Nah, jadi ini hanya berlaku bagi mereka-mereka yang telah percaya ya.
Ya, apa yang Paulus jelaskan dalam bagian ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki komitmen dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa melihat apa yang Paulus ungkapkan di dalam bagian ini, ya. Jadi setelah kita ada di dalam Kristus sekarang, en Kristo, kita sekarang ada di dalam Kristus, maka Paulus jelaskan, kita adalah bangunan yang rapi tersusun. Artinya dalam bangunan ini mengarah kepada gereja, ya, gereja Tuhan, gereja orang-orang yang dipanggil dari kebinasaan, dari kegelapan, sekarang hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Ya, maka sebagai gereja sekarang nggak ada lagi tembok pemisah itu antara Yahudi dan non-Yahudi. Sekarang kita satu di dalam Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Paulus dalam bagian itu, ya, bait Allah, kita menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ya, bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi sekarang, ya, setelah kita dipindahkan dari posisi sebagai seteru daripada Allah menjadi kawan sewarga atau anggota keluarga Allah, sekarang hidupmu juga harus berbenah. Hidupmu harus berubah, hidupmu harus mengalami pembaharuan. Ya, makanya dia katakan di situ tadi di ayat yang ke-21, bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Anda, Yahudi, non-Yahudi, semua orang yang percaya kepada Tuhan, tidak lagi ada pembatasan, tembok pemisah, satu di dalam Kristus menjadi anggota keluarga Allah yang hidupnya berpadanan dengan firman Allah. Jadi menjadi kudus, ya. Di situ dikatakan. Jadi tanggung jawab kita sekarang sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan di dalam salib Kristus adalah menjaga kehidupan tetap kudus di hadapan Tuhan. Ya, menjaga kehidupan tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu dari sisi tentang keanggotaan kita secara bersama-sama di dalam keluarga Allah sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Nah, kemudian juga secara personal, Paulus juga ungkap itu di dalam ayatnya yang ke-22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, secara kolektif atau secara umum, engkau adalah gereja, umat Allah yang harus hidup berdampingan, yang harus menjadi bangunan yang tersusun dengan rapi. Nah, di sisi yang lain juga secara personal, secara pribadi, engkau harus menjadi bait daripada Allah atau kediaman daripada Allah di dalam roh. Artinya pribadi lepas pribadi juga mengalami pembaharuan hidup, di mana roh Allah lah yang berkuasa atas hidupnya. Roh Allah lah yang menguasai hatinya. Roh Allah lah yang menguasai kehidupan orang itu. Jadi baik secara gereja, secara komunitas, kita adalah orang-orang yang harus menjaga kekudusan hidup. Baik juga secara personal, kita adalah orang-orang yang harus hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena roh Allah berdiam di dalam kita. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah berita sukacita. Makanya Injil itu, ya, seringkali dikatakan adalah evangelion, ya, kabar baik, kabar sukacita. Kenapa? Ya, karena menghadirkan kita sesuatu yang sangat fundamental tentang hidup ini. Yang dulunya kita adalah menuju kebinasaan, sekarang kita menuju rumah Bapa di dalam sukacita surgawi, damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sudahkah saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan? Nikmatilah kehidupan yang melimpah di dalam Tuhan dengan berkat-berkat surgawi dari Allah. Tuhan memberkati. Amin.